Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah kita mulai pelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita membahas bilangan berpangkat dan bentuk akar. Apa itu bilangan berpangkat? Bagaimana cara memperolehnya? Bagaimana cara menuliskannya? Dan bagaimana cara membacanya? Dan apa saja yang kita pelajari pada bilangan berpangkat? Marilah kita lihat peta konsep berikut ini. Nah, ya, ini. Bisa dilihat peta konsepnya ya. Pada bilangan berpangkat dan bentuk akar, kita nanti akan mempelajari bilangan berpangkat itu sendiri, di mana bilangan berpangkat itu dibagi menjadi dua, yaitu bilangan berpangkat sebenarnya dan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Pada bilangan berpangkat sebenarnya, arahnya atau yang kita pelajari nanti adalah bilangan berpangkat bulat positif. Dan yang kita pelajari tentunya adalah sifat-sifat yang ada pada bilangan berpangkat positif. Selanjutnya, yang kedua tadi, bilangan berpangkat tak sebenarnya. Pada bilangan berpangkat tak sebenarnya yang kita pelajari adalah pangkat bulat negatif, pangkat 0, dan bilangan berpangkat pecahan. Pada bilangan berpangkat pecahan inilah nanti materi kita berujung pada bentuk akar. Jadi di mana bentuk akar itu sebenarnya bentuk bilangan berpangkat pecahan. Nah, nanti yang pada bentuk akar kita juga mempelajari sifat-sifat pada bentuk akar. Untuk lebih jelasnya, apa itu bilangan berpangkat? Silahkan disimak untuk berikutnya. Ini bilangan berpangkat. Apa sih bilangan berpangkat itu? Kita silahkan kalian baca ini ya. Ketika mempelajari operasi perkalian, kalian akan bertemu bentuk-bentuk perkalian seperti ini. 7 kali 7, 2 kali 2 kali 2, min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3, dan yang lainnya. Nah, kok yang ditulis, yang dikalikan kok sama? Nah, seperti ini namanya perkalian berulang. Nah, pada perkalian berulang inilah awal mulanya kita menulis bilangan berpangkat. Jadi, pada perkalian 7 kali 7, kita bisa menuliskannya 7 pangkat 2. 2 kali 2 kali 2 kali. Kita bisa menuliskannya 2 pangkat 3. Sedangkan ini min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3, kita bisa menuliskannya min 3 pangkat 4. Nah, kenapa pangkatnya ini bisa berubah-ubah? Nah, berubahnya pangkat ini tergantung berapa kali mengalikannya. 7 kali 7. Bilangan 7 seperti di sini ada 2. Jadi bisa ditulis 7 pangkat 2. 2 kali 2 kali 2, 2-nya itu ada 3. Jadi ditulis 2 pangkat 3. Nah, begitu sampai ini seterusnya kalian bisa membacanya sendiri. Nah, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bilangan berpangkat merupakan bentuk sederhana dari perkalian berulang. Jadi, bilangan berpangkat itu enaknya adalah ringkasan dari bilangan perkalian berulang. Nah, bentuk umum bilangan berpangkat adalah A pangkat N ini, di mana A itu adalah anggota bilangan real, sedangkan N ini adalah bilangan bulat. Jadi, bilangan A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N faktor.
Jadi nanti kalau kalian menemukan misalkan sebaiknya ini tadi 7 pangkat 2, kita bisa menuliskannya 7 kali 7. 2 pangkat 3, kita bisa menuliskannya 2 kali 2 kali 2. Berarti ini kalau ada A pangkat N, maka kita bisa menuliskannya A kali A kali A kali A sebanyak N-nya itu tadi. Atau kalian bisa lihat ini ya, yang harus kalian perhatikan. Jadi kalau kalian menemukan A pangkat N, maka kalian bisa menulis A kali A kali A kali A. Atau kalian bisa menghitungnya, misalkan A pangkat N itu hasilnya berapa toh. Nah, ini ijirannya itu ini. A kali A kali A kali A, dan seterusnya. A di sini pada bilangan berpangkat disebut bilangan pokok. Jadi A-nya adalah bilangan pokok, sedangkan ini N ini adalah pangkatnya atau eksponen. Jadi kata lain dari bilangan berpangkat adalah, kata lain dari pangkat adalah eksponen. Jadi N-nya disebut pangkat atau eksponen. Selanjutnya kita pelajari lebih dalam tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat bulat atau bilangan berpangkat bilangan bulat. Maaf, kurang jelas. Yang dipelajari di sini yang pertama adalah bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0 sebenarnya ini kita bisa langsung ke sini saja. Jadi kalau kalian nanti menemukan bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Di sini kan kesimpulannya dari apa ini? Contoh ini kita peroleh A pangkat 0 yang hasilnya adalah 1. Ini artinya adalah kalau kalian nanti menemukan suatu bilangan A dan pangkatnya 0, maka hasilnya adalah 1. Contoh, misalkan 7 pangkat 0 hasilnya 1. 2 pangkat 0 hasilnya 1. Begitu ya, saya kira bisa dipahami. Nah, selanjutnya, bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif misalkan A adalah bilangan bulat tidak 0 dan N adalah bilangan asli dan A pangkat min N ditulis seper A pangkat N. Kenapa? Silahkan disimak dulu. Pembahasannya ya. A pangkat min N di sini bisa kita artikan A pangkat min 1 kali N. Jadinya adalah A pangkat min 1 kali A pangkat min 1 kali A pangkat min 1 dan seterusnya sampai terakhir sendiri juga A pangkat min 1 sebanyak N. Ya, atau sebanyak N faktor. Nah, A pangkat min 1 itu sendiri tadi bisa ditulis, kalau A pangkat min N bisa ditulis seper A pangkat N, maka A pangkat min 1 bisa ditulis seper A. Nah, seper A yang dipangkatkan N menjadi seper A kali seper A kali seper A kali dan seterusnya, terakhir sendiri juga seper A sebanyak N faktor. Sehingga kita bisa memperoleh rumus di atas ini tadi menjadi A pangkat min N itu sama dengan seper A pangkat N. Ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya ya. Ini kalau dengan angka seperti ini, silahkan disimak, dipahami.
ya. Contoh 1, 2 pangkat min 4. 2 pangkat min 4 itu bisa ditulis 1/2 pangkat 4. Kalau kita manut aturannya, aturan penulisan tadi ya. 2 pangkat min 4 sama dengan 1/2 pangkat 4. Selanjutnya contoh 2, min 17 pangkat min 2 sama dengan 1/17. Bisa ditulis seperti itu. Itu untuk pangkat bulat negatif. Selanjutnya, bilangan pecahan berpangkat. Kalau ada pecahan A per B pangkat N, maka kita bisa mengartikannya A per B kali A per B kali A per B dan seterusnya. Terakhir juga A per B sebanyak N faktor. Jadi, kalau kalian menjabarkannya A kali A per B kali A per B kali A per B dijadikan satu seperti ini, A kali A kali A kali A sebagai pembilangnya, ini A semua tadi ya, penyebutnya B kali B kali B kali B, maka akan diperoleh A pangkat N sama dengan B pangkat N. Kenapa? Karena A kali A-nya ini tadi sebanyak N kali, N faktor, dan B-nya ini kalau dikalikan juga sebanyak N faktor, sehingga menjadi A pangkat N per B pangkat N. Jadi, A per B pangkat N bisa ditulis A pangkat N per B pangkat N. Untuk lebih jelasnya silahkan disimak contoh ini dan bandingkan dengan rumus yang ada. Silahkan dilihat dulu. Ya, sudah bisa dipahami ya saya kira. Ini contohnya 2/3 pangkat 4, kita bisa menuliskannya dipangkatkan sendiri-sendiri. 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 16. Sedangkan 3 pangkat 4 berarti kan 3 kali 3 kali 3 kali 3 hasilnya adalah 81. Jadi 16/81. Begitu pula untuk contoh yang kedua, saya kira bisa dipahami ya ini. Ya. Kita lanjutkan. Bilangan berpangkat pecahan. Bilangan berpangkat pecahan. Bilangan A pangkat M per N dengan A bilangan bulat dan N-nya tidak sama dengan 0, maka didefinisikan sebagai berikut. A pangkat M per N itu sama artinya dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Tentunya dengan A bilangan bulat dan N-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh soal dengan angka 6 pangkat 2/3, kita bisa menuliskannya akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2. Jadi 2/3, 2 yang di atas sebagai pembilang itu sebagai pangkat dari 6, sedangkan pembaginya 3 itu sebagai akar pangkat dari akarnya. Yang nomor 2, 2 pangkat 4/5 ditulis menjadi akar pangkat 5, ini karena pembaginya ini tadi kan 5. Penyebut dari pangkat adalah 5, maka akar pangkat 5 dari 2 pangkat 4. Seperti itu penulisannya. Saya kira bisa dipahami.
Selanjutnya, operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Silahkan perhatikan beberapa operasi hitung bilangan berikut ini. Ya, contoh, 3 ditambah 5 dikali 4 pangkat 2. Ini campuran ini ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Apakah 3 ditambah 5 atau yang mana? Disimak di sini ya. 3 ditambah 5 kali 4 pangkat 2. Yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah pangkatnya. Kalau pangkat sudah beres, baru kita menyelesaikan perkalian. Setelah perkalian beres, baru kita menjumlahkan. Itu aturannya. Jadi, tertinggi adalah pangkat. Yang kedua adalah perkalian atau pembagian. Dan yang ketiga adalah penjumlahan atau pengurangan. Aturannya seperti itu. Kalau orang Jawa dulu biasanya dikenal dengan pipolondo, ping, poro, lan sudo. Sebenarnya sebelumnya itu ada itu pangkat dan akar. Jadi kalau disingkat menjadi pakar pipolondo, pangkat dan akar. Berikutnya ping, poro. Ping itu perkalian, poro itu pembagian. Itu yang kedua. Lan itu penjumlahan, sedangkan do itu sudo, itu adalah pengurangan, gitu ya. Itu tingkatannya atau urutannya. Nah, yang terlebih dahulu diselesaikan adalah pangkat. 4 pangkat 2 adalah 16. Selain 16 ini sebelumnya harus ditulis apa adanya dulu. Jadi kalau kita menyelesaikan, jangan menyelesaikan pangkatnya dulu, ditulis di sini 16. Terus berikutnya tiba-tiba muncul 3 ditambah 80. Tidak boleh. Jadi meskipun kita menyelesaikan pangkat, yang di depan atau yang lainnya itu harus ditulis apa adanya terlebih dahulu. Seperti ini. Jadi 3 ditambah 5 ditulis apa adanya. Kali. Nah, 16 ini adalah hasil perpangkatan. Nah, berikutnya kita menyelesaikan perkaliannya. Dengan 3 tetap ditulis 3 seperti ini. 5 kali 16 adalah 80. Jadi, yang terakhir adalah 3 ditambah 80 adalah 83. Seperti itu aturan menyelesaikan soal. Ya. Selanjutnya contoh 2. 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi di dalam kurung ini terus dipangkatkan. Semuanya 2 kali 3 ini dipangkatkan oleh 2. Dibagi 3 pangkat 2 dikurangi 3. Yang didahulukan, yang dikerjakan terlebih dahulu mana? Perpangkatan. Yang jelas seperti itu ya. 2 kali 3 pangkat 2, maka bisa kita tulis perpangkatan sebelum pangkat ada yang di dalam kurung ini ya. Kalau yang di dalam kurung berarti harus didahulukan. 2 kali 3 adalah 6. Jadi 2 kali 3 pangkat 2 sama artinya dengan 6 pangkat 2. Seperti ini ya. Dibagi 3 pangkat 2, dibagi 3 pangkat 2 ini dikurangi 3, dikurangi 3. Jadi 6 pangkat 2, 6 kali 6 adalah 36, dibagi 3 pangkat 2, berarti 3 kali 3 adalah 9, dikurangi 3, dikurangi 3. Pembagiannya didahulukan. 36 dibagi 9 adalah 4, dan selanjutnya dikurangi 3, maka kita kurangi 3, 4 dikurangi 3 adalah 1. Seperti itu contoh operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Saya kira bisa dipahami ya anak-anak. Selanjutnya, nah, ini membahas perkalian pada bilangan berpangkat. Perkalian pada bilangan berpangkat. Dan pembagian pada bilangan berpangkat. Ya. Pada operasi perkalian perpangkatan, bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama
berlaku sifat sebagai berikut. Jadi kalau ada A pangkat M kali A pangkat N, ini bisa kita tulis A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Ini berarti membahas sifat pada bilangan berpangkat ya, sifat-sifat pada bilangan berpangkat ini ya. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya yang dijumlahkan. Nah, kalau kita menemukan soal bilangan berpangkat kok dipangkatkan lagi seperti ini, sifat yang berikutnya, A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya dikalikan. Atau ini sebaliknya, ada A pangkat N, terus dipangkatkan lagi M, sama, yaitu pangkatnya dikalikan, sedangkan bilangan pokoknya tetap. Ya. Berikutnya, sifat berikutnya, jika menemukan A kali B pangkat M, maka kalian bisa memangkatkannya sendiri-sendiri. Jadi A pangkat M, B-nya juga pangkat M. A pangkat M kali A pangkat M. Kalau seperti ini penghitungannya angkanya kecil dipangkatkan sehingga lebih mudah. Tapi kalau A kali B dikalikan dulu terus dipangkatkan, maka nanti tiba-tiba kita menemukan bilangan yang besar dan yang dipangkatkan. Ya. Tapi yang mana yang lebih mudah menurut kalian nanti silahkan dipilih sendiri. Bisa dipangkatkan satu persatu, bisa dikalikan dulu baru dipangkatkan. Aturan menyelesaikannya seperti itu. Selanjutnya, pembagian pada bilangan berpangkat. Kalau kalian menemukan pembagian pada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, jadi contohnya ini A pangkat M dibagi A pangkat N, maka cara menyelesaikannya adalah A pangkat M dikurangi N. Jadi pangkat bilangan yang dibagi dikurangi pangkat bilangan pembagi. Bilangan pokoknya tetap, jadi hanya ini tetap. Ya. Pangkatnya saja yang berubah. Pangkat yang di atas ini dikurangi pangkat yang di bawah atau penyebut ini. Gitu ya. Selanjutnya, pada operasi perpangkatan suatu pembagian bilangan berlaku sifat sebagai berikut. Kalau ada pembagian bilangan terus dipangkatkan. Nah, bagaimana? Sama dengan perkalian tadi. Jadi A-nya dipangkatkan terus dibagi B-nya juga dipangkatkan seperti ini. Ini penulisan dengan pembagian dengan titik 2, kalau ini dengan bentuk per. Jadi ya, A dibagi B pangkat M bisa ditulis A per B pangkat M. Nah, kalau seperti ini yang dipangkatkan semua, baik pembilang maupun penyebutnya itu dipangkatkan. Atau baik yang dibagi maupun pembagi itu dipangkatkan. Jadi menjadi A pangkat M per B pangkat M. Itu aturan aturan-aturan atau sifat-sifatnya. Selanjutnya, bentuk baku bilangan. Bentuk baku bilangan adalah bentuk sederhana atau ya bentuk sederhana saat kita menemukan bilangan-bilangan yang sangat besar atau bilangan-bilangan yang sangat kecil. Bentuk baku itu modelnya seperti ini. Jadi A kali 10 pangkat N. Di mana angkanya A ini lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Nah, sedangkan N-nya, N itu adalah bilangan bulat. Contoh, bilangan yang besar ini ya. 14, nolnya berapa ini? Nolnya 6, berarti 14 juta. Ditulis panjang ini, kita bisa menuliskan dalam bentuk baku menjadi 1,4
kali 10 pangkat 7. Kenapa kok tidak ditulis 14 kali 10 pangkat 6? Aturan penulisannya A-nya, ya, A-nya yang di depan ini, A-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 1, tetapi kurang dari 10. Nah, kalau 14 kan kurang dari, lebih dari 10. Nah, supaya kurang dari 10 dan di atas 1, kita bisa menuliskannya menjadi 1,4 kali 10 pangkat 7. Kenapa pangkat 7? Ini nolnya di belakang koma, setelah kita memberi koma di depannya 4, di belakangnya itu masih ada 7 angka. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga menjadi 1,4 kali 10 pangkat 7. Atau pada bilangan yang sangat kecil. Ini ya, 0,000016, maka bisa ditulis bentuk bakunya 1,6 kali 10 pangkat min 6. Dari mana min 6-nya? Min 6-nya kita menghitung mundurnya koma ini sampai di belakangnya angka 1 berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi koma mundur sampai di belakang angka 1 sehingga ada tulisan 1,6 ini, mundurnya itu 6 angka. Makanya karena mundur pangkatnya negatif, nah mundurnya 6 angka menjadi pangkat negatif 6. Begitu, saya kira bisa dipahami ya. Selanjutnya, persamaan pangkat sederhana. Persamaan pangkat, jadi kalau ada bilangan berpangkat, itu bisa ditulis atau bisa diselesaikan ya. Persamaan bilangan berpangkat. Contohnya ini, 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Nah, ini kan bilangan pokoknya sudah sama. Maka kita bisa menyamakan pangkatnya. Jadi, karena bilangan pokok sudah sama, tinggal saja X sama dengan 3. Ditulis seperti itu. Nah, X sama dengan 3. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3 bisa ditulis X sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya dari 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3 adalah X sama dengan 3. Untuk contohnya ini, 3 pangkat X dikurangi 1 sama dengan 27. Cara menyelesaikannya, 3 pangkat X dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat 3. Dari mana ini 3 pangkat 3? Kok tiba-tiba berubah? Ya, 27 itu bisa ditulis menjadi bilangan berpangkat 3 pangkat 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 3 itu kan 3 kali 3 kali 3. Nah, 3 kali 3, yang pertama adalah 9. Nah, dikalikan 3, 9 kali 3 berarti 27. Jadi, angka 27 bisa ditulis 3 pangkat 3. Nah, kalau seperti ini, bilangan pokoknya sudah sama. Nah, bilangan pokoknya sudah sama, sama-sama 3, maka kita tinggal menyamakan pangkatnya. Pangkatnya berapa? Yang di sebelah kiri sama dengan X dikurangi 1, yang di sebelah kanan sama dengan pangkatnya 3. Sehingga kita tulis X dikurangi 1 sama dengan 3. Yang disamakan adalah pangkatnya ya, yang ditulis ini. X dikurangi 1 sama dengan, ini pangkatnya 3, jadi X dikurangi 1 sama dengan 3. Selanjutnya, untuk menyelesaikan, X dikurangi 1 sama dengan 3 menjadi X sama dengan 3 ditambah 1. Kenapa? Nah, untuk menemukan nilai X, kalau di sini ada dikurangi 1, untuk menghilangkan dikurangi 1, maka kita perlu menambah 1.
Nah, kalau sisi kiri kita tambah 1, maka sisi kanan harus kita tambah 1. Jadinya di sini negatif 1 atau dikurangi 1-nya hilang, di kanan tambah 1. Gitu ya. Sehingga X sama dengan 3 ditambah 1 adalah 4. Begitu saya kira bisa dipahami ya. Selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya, ini latihannya bisa dikerjakan supaya kalian lebih memahami materi bilangan berpangkat tadi. Nah, untuk bentuk akar atau bilangan akar, kita pelajari pada pertemuan yang berikutnya. Bagaimana? Mungkin ada pertanyaan. Jika ada, nanti bisa ditanyakan ke grup kelas kalian. Ya, nanti saya akan masuk ke sana. Untuk pertemuan ini saya akhiri. Untuk pertemuan ini cukup sekian ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.